Timnas Indonesia U20 bantai Timnas Fiji U20 4-0, Sinteyong temukan senjata andalan baru, sehingga hal ini membuat tiga pemain lama terancam posisinya di timnas. Kemenangan telak Timnas Indonesia U20 atas Timnas Fiji U20 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion GBK ini diawali dengan motivasi awal dan instruksi yang tegas dari Sinteyong dari ruang ganti, sehingga para pemain termotivasi untuk bermain dengan semangat tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan sholat maghrib bersama, di mana hal ini juga menjadi motivasi pemain secara spiritual. Dan ditutup dengan melakukan ritual mencium bendera merah putih sebelum laga. Hal ini ternyata berbuah kesuksesan bagi timnas di lapangan. Di mana gol pertama diciptakan oleh Arkan Fikri pada menit ke-35, kemudian dilanjutkan dengan gol kedua pada menit ke-50 yang diciptakan oleh Kakang Rudianto dengan sundulan jarak dekat, sedangkan gol ketiga timnas dicetak Reza Aditya pada menit 59 dengan tendangan dari kotak penalti. Kemenangan timnas ditutup oleh gol sundulan Hoki Caraka pada menit ke-86 dengan memanfaatkan umpan cantik dari Hugo Samir. Dengan pertandingan yang berjalan keras dan berbuah 4 kartu merah, hal ini membuat pelatih Indonesia Sinteyong terlihat emosi dari pinggir lapangan, karena tidak terima melihat pemainnya dicederai lawan. Di mana puncaknya terjadi pada menit ke-89, yang mengakibatkan Hoki Caraka dari Indonesia dan Pawan Singh dari Fiji dihadiahi kartu merah karena terlibat baku hantam di lapangan. Menyadari kesalahannya, secara sportif Hoki Caraka meminta maaf kepada pelatih atas kesalahannya tadi. Sementara itu di kesempatan lain Sinteyong cukup puas dengan kemenangan ini, karena Sin mengatakan pertandingannya pertama selalu berat. Tapi walau demikian Sin mengatakan masih banyak yang harus dibenahi, diantaranya akurasi passing, pemanfaatan peluang di depan gawang, dan fisik yang belum terlalu prima dalam laga 2 kali 45 menit. Sinteyong akhirnya menemukan senjata rahasia baru di Timnas U20 dalam menghadapi Piala Asia U20 nantinya di Uzbekistan. Di mana senjata baru itu adalah Hugo Samir yang tampil bagus dengan umpan terukurnya di mana salah satunya menghasilkan assist yang berbuah gol untuk timnas. Selain itu ada Ginanjar Wahyu yang tampil apik di lini tengah dan sayap timnas dan juga telah menyumbang 1 assist, dan senjata terakhir ada pada diri Robbie Darwish yang tampil cukup tenang dan lugas mengawal lini belakang timnas. Dengan kehadiran 3 pemain tersebut yang penampilannya cukup memuaskan Sin, maka hal ini berpotensi untuk mengancam posisi 3 pemain timnas yang sebelumnya selalu menjadi andalan Sin, yaitu Marcelino, Ferrari, dan Ronaldo Kuateh. Hal ini disebabkan karena ketiga pemain tersebut belum bergabung dengan TC Timnas sampai saat ini. Beralih ke Timnas Fiji U20 yang baru saja dikalahkan Indonesia, di mana pada kesempatan lain Rodolfo Zapata sebagai pelatih mengucapkan selamat pada Timnas Indonesia, di mana dia yakin Indonesia dapat berbicara banyak di Piala Dunia U20. Dia juga berharap Timnas Fiji U20 mendapatkan pengalaman berharga di turnamen ini. Timnas Fiji U20 yang datang ke Indonesia ini adalah juga merupakan salah satu kontestan yang akan mentas di Piala Dunia U20. Hal ini dikarenakan Timnas Fiji U20 tampil sebagai finalis turnamen OFC Oceania U19 2022 bersama New Zealand. Hal ini juga menyebabkan Fiji tidak bisa dipandang sebelah mata dan cocok untuk dijadikan salah satu lawan bagi Timnas Indonesia U20 untuk menguji kekuatannya. Sehingga pertandingan ini dapat dijadikan acuan oleh masing-masing tim dalam menyusun strategi dan pemain yang akan dipersiapkan nantinya di Piala Dunia U20. Timnas Fiji U20 yang sekarang dilatih oleh Rodolfo Zapata yang berkewarganegaraan Argentina sejak Januari tahun 2023 ini, terlihat serius dalam mempersiapkan timnya. Di mana Rodolfo juga mengatakan bahwa telah mempersiapkan timnya selama 3 minggu, walaupun belum datang ke Indonesia dengan kekuatan penuh karena permasalahan paspor beberapa pemainnya. Samuel Navose adalah salah satu pemain Fiji yang patut diwaspadai, pemain yang bermain sebagai defender dan merupakan kapten tim ini mempunyai skill yang cukup mumpuni di lini belakang Timnas Fiji U20, sehingga berpotensi merepotkan penyerang Indonesia nantinya dalam melewati hadangannya di lapangan. Di mana dalam hal ini membuat para penyerang Indonesia harus berpikir keras melewatinya. Semoga Timnas Fiji U20 mendapat pengalaman berharga di turnamen ini.
Semoga timnas Indonesia U20 mendapat hasil yang bagus dan sukses di turnamen ini.